Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa ku serahkan hidupku ini, hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa ku serahkan hidupku ini, hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku.
nyata kemuliaan-Mu. Shalom, bless family, blessing. Jumpa lagi dengan saya, saudara. Sorry, ini agak dingin ya, sebentar. Kayaknya jauh banget gitu ya. Jumpa lagi dengan saya, Anita Gunawan. Ya, haleluya. Tuhan itu baik, begitu baik, luar biasa baiknya. Amin. Yang di Facebook, yang di YouTube. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu di setiap saat, setiap waktu kita tidur, waktu kita bangun, selalu baik. Amin. Maka kita harus mengucap syukur bahwa Tuhan kita baik. Haleluya. Kita menyembah dia ya. I love you, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful. So my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of a goodness of God. Hallelujah. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no others. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. 'Cause all my life you have been faithful. Oh yeah. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of a goodness of God. Hallelujah. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Yeah. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh yeah, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh yes, Jesus.
Jesus, we worship you, God. Hallelujah. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Yeah, Lord Father, thank you for gathering us here, Lord. Terima kasih Tuhan untuk kembali ini, Lord. Thank you for everything you've done for us, Lord. Please bless the sermon so that we may be able to understand apakah Tuhan mau bilang kepada kita, Lord. And also, please give us the heart to be able to open our hearts, Lord, that we may be able to understand today, Lord. In the name of Jesus, we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Bless family. Blessing, blessing, blessing. Tuhan kita luar biasa. Amin, saudara ya. Ya, jadi jumpa lagi dengan saya ya. Kebetulan Pak Rudi masih, tapi sudah lebih membaik, jauh lebih baik kakinya, dia lebih enakan, tapi tetap dia harus nggak boleh overuse dia punya kaki dan khususnya lututnya ya. Jadi dia tetap harus bed rest, saudara ya. Bed rest, dan dia cuma bisa ke kamar mandi sekitar kamar saja, saudara. Itu pesannya dokter supaya pada saat di treatment stem cell-nya berhasil tanpa gangguan apapun. Amin. Tuhan kita baik. Amin, saudara. Kemarin kita sudah membahas tentang pelajaran kita di Lukas 5 ayat 17 sampai 26, yaitu tentang mujizat dan juga orang-orang yang membawa persoalan itu kepada Tuhan sehingga dia pun dijamah dan diberkati oleh Tuhan sehingga mereka mendapat keselamatan dan dosanya diampuni. Wow, luar biasa ya, saudara. Kita baca lagi ya sebelum kita lanjutkan. Jadi ada 2 karakter di sini, saudara. Jadi sebetulnya ada 3 ya, tapi kita lebih menekankan bahwa ada 2 karakter, yaitu kita bisa melihat orang-orang yang rendah hati dan orang-orang yang sombong. Kita baca lagi ya Lukas 5 ini ayat 17 sampai 26 ya. Lukas 5. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarnya. Mereka datang dari semua desa, bayangkan, di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Bayangkan dari berbagai kota dia datang, saudara ya. Kuasa Tuhan menyertai dia, yaitu Yesus, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Nah, saudara, kita sudah membahas tentang orang sakit yang lumpuh ini kemarin, betul ya? Sekarang kita membahas ini. Selain orang lumpuh yang sakit, ada juga penonton, saudara. Ya kan, biasanya kalau kita lagi ngelihat satu pertandingan atau contohlah suami saya lah ya. Suami saya kalau lagi main badminton dulu ya, lagi seru-serunya gitu. Penontonnya lebih seru, saudara. Lebih ngatur, lebih tahu strategi. Padahal smash. Padahal mungkin kalau pemainnya kan posisinya yang bermain gitu ya. Ya nggak bisa untuk momennya bukan untuk smash, tapi mereka smash hajar gitu ya. Lebih seru penontonnya, saudara. Padahal mereka nggak tahu, betul kan? Banyakan kan begitu, banyakan orang lebih seru yang nonton di luar daripada yang mengalami. Nah, begitu juga dengan orang ahli Taurat dan orang Farisi ini. Mereka duduk mendengarkannya, tulisannya begitu kan?
Alkitab mengatakan mereka duduk mendengarkan. Bukan berarti mereka mendengarkan mau mendapatkan satu kebenaran. Bukan berarti mereka mendengarkan Yesus, mereka mau mengerti lebih dalam lagi tentang kebenaran. Mereka di situ hanya mencari kelemahan dan kesalahan orang tersebut, yaitu Yesus. Ya. Nah, dari mana? Nah, tadi kita lihat inilah tipikal orang yang sombong, saudara. Ya, orang-orang sombong ini merasa dia udah lebih hebat, lebih belajar lebih bagus, udah sekolah mungkin ya, udah dari lulusan apalah, profesor, doktor, kabulator, bocor gitu ya. jadi mereka merasa mereka lebih hebat daripada, mereka tahu semua Alkitab, mereka tahu semua ayat, mereka sudah belajar segala sesuatunya. Nah, di situ dikatakan kan, kita loncat ayat ke 20 ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, karena kata-kata Yesus ini sehingga menggelitik hati para orang Farisi, Saduki, ahli Taurat ini untuk menyangkal dia, saudara, untuk menjatuhkan dia. Lihat ayat ke-21-nya. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya. Ya, dibilang apa? Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Malah dia katakan Yesus menghujat Allah. Ini kan gendeng ya saudara ya. Karena orangnya sudah negatif, ya beginilah jadinya. Jadi pikirannya yang enggak. Pikirannya selalu jelek tentang orang lain. Dikatakan siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ini perkataan mereka. Karena Yesus dengan lantang mengatakan kepada orang yang membawa orang lumpuh itu, yaitu yang berempat ini ya saudara. Kita sudah belajar kemarin. Kalau saudara tidak mengikutinya ya, kalau saudara mau mengikuti, putar kembali video yang kemarin. Jadi kita masuk di pembahasan yang kedua, yaitu kita melihat ada sifat dan karakter orang yang sombong di sini. Orang Farisi ini bilang, siapa sih ini orang menghujat Allah? Betul kan? Dia merasa bahwa, kok berani-beraninya, emang dia siapa bisa mengampuni dosa? Iya kan? Dia memperlihatkan bahwa wah ini nggak bisa ada yang lebih dari saya, nggak bisa ada yang lebih dari. Nah, orang-orang sombong kayak begini, saudara, seringkali mereka mencari segala sesuatu untuk menjatuhkan orang tersebut, saudara ya. Inilah orang-orang yang kita pelajari, jangan sampai kita terdeteksi seperti itu. Begitu kita tahu semua ayat, begitu kita tahu segala sesuatu tentang firman, akhirnya kita timbul kesombongan. Dan paling parah, saudara, kesombongan yang paling parah itu adalah kesombongan rohani. Karena nggak bisa kelihatan. Di dalam gereja, haleluya, puji Tuhan. Di luaran, nggak tahu apa. Halelupa kalau kata orang ya. Halelupa. Ya. Kita belum nyapa-nyapa orang ya. Ya nanti aja kalau gitu ya. Siapa yang ada di sini, shalom semuanya ya. Nah, mereka merasa terhormat, mereka merasa terpelajar, jadi timbul kesombongan. Kita buka di Amsal 26, saudara ya. Kita buka di Amsal 26. Amsal 26, ayat ke-24 sampai 25 ya. Dikatakan apa? Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Dimanapun Yesus pergi, ini orang-orang ini pasti ada, ya kan? Kalau ia ramah, janganlah percaya kepadanya nih. Orangnya kalau udah benci sama orang, kalau dia suatu saat ramah sama saudara, jangan percaya saudara. Hatinya mesti dites dulu apakah dia sudah bertobat atau belum, saudara ya. Alkitab mengatakan di Amsal 26 ayat 24-25, kalau ia ramah, janganlah percaya kepadanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Wah. Iya kan? Memang kalau orang udah benci, saudara, seperti ahli Taurat, orang Farisi, bayangkan ini bisa datang dari Galilea, dari Yudea, dari Yerusalem. Ya, datang ke tempat di mana Yesus ada. Nah, dia rela mati-matian untuk datang ke sana karena dia merasa ini saingan gue nih, gitu kan. Apa yang ada pada dia harus gue jatuhin supaya dia tidak ternama, tidak terkenal lagi, tidak merebut
simpati rakyat istilahnya gitu ya. Ini campaign, black campaign, saudara. Mereka datang hanya untuk apa? Hanya untuk mau melihat kesalahan Yesus. Oh, saudara perhatikan, di mana ada orang Farisi, dia selalu mencari celah untuk menjatuhkan Yesus. Banyakan kalau kita melakukan kebenaran, banyakan orang mencari celah untuk menjatuhkan kita karena kita melakukan kebenaran. Ya, jadi jangan takut melakukan, kalau benar katakan ya, kata firman Tuhan, tidak katakan tidak. Selebihnya dari siapa, saudara? Si jahat, ya. Jadi kita lihat, dia sampai komplain, dia nggak tahu Yesusnya Tuhan, ya kan? Dia bilang, siapa nih orang menghujat Allah? Siapa yang dapat mengampuni dosa? Ya, saudara, ciri orang sombong, saudara. Ciri-ciri orang sombong itu tidak bisa dikomando. Mau-maunya jadi bos, selalu maunya di atas. Ini ciri orang sombong. Merasa dirinya hebat kalau dia punya karir, kalau dia punya kekayaan. Itu sombong, dia merasa bahwa dia lebih dari semuanya. Kalau dia cantik, dia merasa sombong. Kalau dia ganteng, dia sombong. Ya, nah orang-orang ini nggak suka bekerja sama. Tipikal, catat baik-baik ya. Tipikal orang sombong tuh nggak bisa kerja sama orang lain. Nggak, karena dia nggak bisa diatur, nggak mau dianggap, dia maunya dianggap, mau dihormati lebih dahulu. Jadi kalau misalkan ini ciri orang sombong ya, maunya namanya disebut kalau misalkan ada pengumuman atau ada apa ucapan terima kasih, maunya namanya dia disebut karena dia istilahnya punya andil di situ. Wah, kalau udah namanya disebut udah seneng banget gitu, saudara ya. Nah, ini tipikal orang sombong. Dia mau selalu ada namanya di situ, ada sebutannya di situ, saudara. Mau dianggap ya. Jadi kalau dibilang, wah ini gak karena dia, wah udah senang berbunga-bunga nanti. Ini tipikal orang yang gila hormat, saudara. Biasanya orang sombong tuh gila hormat. Suka. Dan terlebih lagi, kalau orang lain gak mendengarkan dia bisa menghakimi orang dan menjatuhkan orang, didedek sampai habis, saudara. Kita lihat juga berseliweran di TV sekarang ini ya. Gimana tipikal orang sombong, sehingga dia mencari cara untuk menjerumuskan orang lain. Ini. Dia cari supaya orang itu hancur, mati sekalian gitu ya. Ini orang Farisi, orang ahli Taurat, Saduki ya saudara. Mereka rela loh jauh-jauh dari Galilea, Yudea, dan Yerusalem untuk datang ke tempat Yesus mengadakan mujizat. Nah saudara, makanya di ayat 24 dikatakan apa? Terus, nah ayat 23 kita baca dulu ya. Ayat 22. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Wow, bayangkan. Dia nggak sadar kalau itu tuh adalah Tuhan. Dia udah ngelihat berapa kali Yesus mengadakan mujizat. Tetap masih aja dia nggak mengakui dan tidak mawas diri gitu. Dan dia katakan, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkatalah kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Ditegur sama Tuhan. Dia pikir waktu di ayat ke-21 dikatakan, orang Farisi ini berpikir dalam hatinya, baru berpikir, istilah bergumam, artinya itu kan bergumam dalam hati, siapa sih ini orang gitu kan ya. Ternyata Yesus tahu. Jadi jangan main-main dengan orang yang diurapi Tuhan, saudara. Apalagi Yesus. Saya pernah satu kejadian ya saudara, saya juga udah minta ampun sama Tuhan. Satu kali saya udah jadi pelayan Tuhan di satu gereja di Jakarta. Gereja ini besar ya saudara. Jadi dia banyak, ada beberapa cabang. Satu kali saya ditempatkan pelayanan di gereja. Habis dari selatan, kami Pak Rudi sama saya ditempatkan di pusat gitu. Dan kebetulan waktu itu Pak Rudi song leader ya kan. Jadi pergilah kami ke satu tempat ini. Jadi dari pagi sama siang itu kami di selatan. Kemudian sorenya dan malamnya, jadi ada 4 kali kebaktian, kita harus jadi pelayan Tuhan di situ. Sorenya itu ada di Jakarta Pusat. Satu kali waktu saya lagi bagi-bagiin traktat, saudara ya, lift terbuka, saudara kan. Waktu lift terbuka, saya melihat, aduh, ini pendeta lagi gitu kan. Dari pagi udah 2 kali kebaktian, dia terus, ya kan. Dan ketiga dia lagi. Dan kebetulan khotbahnya sama, saudara. Dalam hati saya, aduh Tuhan, bosan gitu ya. Makanya dosa loh. Jangan main-main sama orang yang diurapi, saudara. Ya, saya bilang, ya dia lagi. Dari minggu ke minggu, tahun ke tahun, khotbahnya sama, saudara. Tapi urapannya luar biasa loh. Dia yang menubuatkan saya mengandung dan melahirkan anak, itu dia. Padahal 6 dokter udah bilang saya nggak bisa punya anak.
Ya itu kesaksian nanti lagi ya kalau saudara mau tahu. Tapi pada saat saya melihat, ya Tuhan kok dia lagi, saya lagi ngelirik gini, wah dia keluar gitu sama sama apa namanya pelayan-pelayan yang lain, ya pekerja-pekerja yang lain. Saya cuma tarik nafas. Ada 2 pintu, yang satu di depan yang langsung menuju panggung ya, menuju mimbar. Saya nih berdiri di pintu yang belakang, yang paling belakang dan di samping. Jadi pintu belakang ada yang paling belakang lah ya, yang paling depan tuh langsung ke mimbar. Jadi ada 2 usher gitu ya. Nah, saya usher yang di belakang. Nah lagi usher di belakang, soalnya saya lagi masih song leader gitu kan saudara. Itu biasanya Bapak Pendeta itu langsung datang ke pintu yang pertama. Tiba-tiba dia datang ke tempat pintu yang terakhir saya berdiri, saudara. Dia tepok pundak saya. Ibu Nita, shalom. Kata, iya Pak, shalom gitu ya. Saya pikir ini ada apa ya tiba-tiba kok di sini. Jangan bosen ya Bu, kalau saya khotbahnya itu-itu aja. Katanya gitu. Saya langsung kaget, saudara. Nah, itu aja hamba yang diurapi, saudara. Karena dia sering berdoa sama Tuhan. Dan akhirnya begitu saya semakin lama semakin mengenal Yesus, saya juga mendapatkan satu kepekaan yang seperti kayak begitu. Saya baru ngerasain, oh kayak gini toh gitu ya. Ternyata dia punya satu kepekaan bahwa apa yang saya pikirkan, dia bisa tahu, saudara. Dia bilang, jangan bosen ya kalau saya khotbahnya sama terus karena saya ada orang yang belum mendengar khotbah saya, dia bilang gitu. Saya langsung bilang, oh iya Pak, saya habis dia selesai pergi saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan minta ampun Tuhan, saya nggak mau jamah orang yang diurapi Tuhan. Makanya saya ingat Daud bilang, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Karena kita beracara dengan Tuhan, kita berurusan dengan Tuhan. Mungkin Roh Kudus ngasih tahu dia untuk samperin saya, untuk ngasih tahu saya, saudara. Nah saudara, ini kesaksian. Bagaimana juga, apalagi yang ditantang ini di dalam Alkitab ini adalah Yesus sendiri. Dia yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan ahli Farisi, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, dia yang menciptakan. Otomatis dia tahu apa yang dipikirkan. Makanya dia bilang gini, apakah yang kamu pikirkan? Katanya gitu. Nah, bingung kan saudara kalau digituin, tiba-tiba kaget orang, tiba-tiba tahu ya. Apakah yang kamu pikirkan? Tuhan tahu kejahatan atau pikiran kita. Nah, ini ya. Kita lihat yang Matius 9, ini lebih detail lagi Tuhan ngomongnya. Matius 9 ayat keempat. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat? Tuh. Ya, kita memikirkan hal yang bosen aja udah dianggap kejahatan oleh Tuhan ya. Apalagi ini menantang Tuhan bilang, siapa dia bisa ngampunin dosa? Tuhan tegaskan dalam firman-Nya di Matius 9, Yesus mengetahui pikiran mereka lalu mengatakan, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Ya, Tuhan tahu setiap isi hati manusia. Kita bisa bohong di depan manusia. Terus kita bilang, halo shalom, lemah lembut, ramah, padahal hatinya sombong. Jadi kesombongan atau kerendahan hati tidak bisa diukur dengan tingkah laku yang ada di depan mata. Bisa jadi dengan keramahannya dia menyembunyikan kesombongannya. Makanya tadi kan kita udah baca di Amsal kan. Di Amsal dibilang apa? Jangan percaya kalau tiba-tiba dia baik, saudara. Ya, memang makanya gimana kita jangan sampai seperti orang-orang ini. Tuhan tidak senang dengan orang-orang sombong. Karena Tuhan akan merendahkan orang yang sombong, mengangkat orang yang rendah hati. Ya. Si pembenci, orang sombong tuh biasanya benci. Bencinya apa? Benci nggak senang, benci sama orang yang lebih maju dari dia, benci sama orang yang lebih hebat dari dia, benci sama orang yang bisa mengalahkan dia, benci kalau segala benci lah. Itu orang sombong, saudara. Karena dia merasa dia yang the best, dia yang nomor satu, dia yang paling utama. Nah ini ya saudara ya. Tuhan bilang apa? Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Terus dikatakan ayat 23, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Kenapa Yesus berkata demikian? Ya, kenapa harus pengampunan dosa baru mujizat datang? Kalau mujizat langsung dibuat oleh Tuhan,
pada orang tersebut, suatu ketika orang tersebut akan lupa lagi dengan Tuhan. Berapa banyak orang begitu diberkati, waktu mau minta berkat, Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan. Begitu diberkati, hilang dari gereja. Lupa. Bahkan untuk Tuhan pun dia gak mau berkorban. Padahal Tuhan sudah menjawab doanya. Makanya Tuhan tidak mau menjawab langsung right away, tapi dia mengampuni dosa dulu. Baru dia memberikan berkatnya, yaitu mujizatnya. Ya, kenapa? Tuhan ngomong ini, diampuni dosa terlebih dahulu. Ya, dan Tuhan bilang apa? Bertanya kepada dia, mana yang lebih mudah? Tuhan Yesus bertanya kepada orang Farisi ini, mana yang lebih mudah? Ya, kenapa? Tuhan mau mengatakan bahwa menurut manusia menyatakan bahwa bangun, berdirilah. Itu bisa dan gampang dengan kuasa Tuhan, bisa menyembuhkan orang. Bahkan sekarang iblis pun menyamar dengan seperti malaikat terang. Mereka bisa mengadakan mujizat loh saudara. Tapi sementara. Tetapi di sinilah sebetulnya orang Farisi dan orang Saduki dan ahli Taurat ini harusnya ngerti bahwa Yesus tuh lagi mau membuat pelajaran pada dia. Dia bertanya gini untuk menyatakan apa? Tuhan mau mengatakan bahwa menurut manusia menyatakan bangun gampang. Tapi untuk mengampuni dosa, hanya Tuhan yang bisa. Ngerti ya saudara? Jadi Tuhan Yesus lagi mengatakan, aku ini loh Tuhan. Kalau aku bisa mengampuni dosa, berarti aku Tuhan. Masih mau menegaskan kepada orang Farisi ini nih. Kamu gak percaya aku Tuhan, aku bisa mengampuni dosa. Ya kan? Karena itu Tuhan memberitahu bahwa aku Tuhan yang bisa mengampuni dosa, bisa bikin mati kamu sekalian, bisa katanya Tuhan gitu kan ya saudara. Makanya aduh saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Kita buka Amsal 13 ya. Amsal 13. Aduh, bingung ya. Kalau kadang ada istilah, kalau orang kaya sombong biasa. Kalau orang udah nggak punya, sombong pula. Aduh, ke laut aja katanya. Tapi janganlah, mau orang kaya, kalau saudara diberkati, engkau harus lebih rendah hati, saudara. Ya, kalau engkau lebih hebat, lebih pinter, harus merendah hati, saudara. Masih banyak lebih pinter, masih banyak lebih kaya dari kita. Masih banyak lebih cantik daripada kita. Masih banyak lebih ganteng dari kita. Jangan sekali-kali kita merasa sombong. Kalau engkau punya silahkan. Tapi jangan kita iri karena orang lain mempunyainya. Jangan kita iri karena orang lain lebih diberkati daripada kita. Nah, itu kalau iri hati udah timbullah akar kejahatan. Dan kadang-kadang kesombongan diri timbul, saudara. Amsal 13 ayat ke-10 kita baca ya. Keangkuhan, nih baca dengar baik-baik. Keangkuhan hanya apa? Menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Nah, saudara. Aduh, Tuhan ini pada udah kasih tahu ya. Makanya kadang-kadang orang Farisi ini, orang-orang yang sombong ini kadang-kadang bikin empat ya saudara, bikin kesel, benar nggak saudara? Karena memang kalau ada kesombongan pasti ada keributan. Karena orang yang sombong ini maunya dianggap, maunya didahulukan, maunya dihargai, maunya dihormati, maunya semua orang nunduk sama dia gitu ya. Ini orang sombong kalau nggak bertobat, waduh ditebas Tuhan saudara. Ya, kita lihat ayat ke-24. Tetapi Yesus mengatakan, tetapi supaya kamu tahu nih ya, orang Farisi, orang Saduki, orang ahli Taurat, dia bilang bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi Yesus ini sedang mendemonstrasikan kuasanya kepada orang Farisi bahwa mengampuni dosa itu jauh lebih susah untuk manusia daripada menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan orang sakit Tuhan gampang, cuma tinggal sebut langsung berdiri tuh orang. Tapi hanya satu yang bisa mengampuni dosa, yaitu Yesus. Ya. Nah, saudara, keributan itu bermula karena ada orang sombong. Aduh, yang pengen ini, pengen itu ya. Ayat 13 ini, Amsal 13 kita buka tadi ya. Dibilang apa? Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Keangkuhan sama kesombongan itu beda-beda tipis, saudara ya. Nah,
Mereka cenderung meremehkan, meremehkan orang lain, tidak menghargai orang lain, membesar-besarkan kekurangan orang lain, tapi membanggakan diri sendiri. Ini orang sombong, saudara. Ini masalah serius di hadapan Tuhan loh. Karena dia berarti bertentangan dengan Tuhan. Orang sombong ini, kesombongan ini, saudara, sifat ini masalah serius di hadapan Tuhan. Dan orang seperti kayak gini nggak akan bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, dipakai oleh Tuhan besok udah layu. Maksudnya udah nggak ada lagi. Karena orang sombong ini nggak bisa diatur, nggak bisa diapa-apain, saudara. Karena memang dia maunya dia sendiri, dia mau ngatur orang lain, bukan orang lain yang ngatur dia, bukan komandan yang kayak saya kasih tahu kemarin ya. 4 orang ini mempunyai kerendahan hati karena mau dipimpin, mau diatur, dan mau menunjuk salah satu komandonya. Kalau orang sombong ini nggak mau, nggak akan bisa kerjasama. Maunya dia sendiri, saudara. Ya, nah, kesombongan itu, saudara harus ingat, itu dosa tertua loh. Benar nggak? Dosa tertua zaman Adam dan Hawa. Siapa pelopornya, saudara? Pasti tahu dong. Ayo, yang tahu boleh ketik, kasih komen siapa ketua dan pelopor kesombongan pertama kali. Ayo, cepat-cepatan. Nanti dapat hadiah, yaitu gitu ya, saudara. Saudara tahu, cepat ketik dan komen, saudara ya. Siapa pelopor kesombongan? Itu dosa tertua. Wah, semua orang tahu. Makanya kita mau ikut siapa? Kita mau ikut Tuhan yang kata Tuhan, marilah kepadaku, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut, ya kan? Nah, nggak ada yang ketik, nggak ada yang tahu nih siapa nih, gitu ya. Siapa yang pelopor dosa kesombongan? Yaitu setan, saudara. Iblis. Masa kita mau ikut iblis? Kita anak Tuhan. Udah anak Tuhan, jangan sampai kita sama seperti iblis lakukan, saudara ya. Nah, kita buka Yakobus 4 ayat ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang rendah hati. Nah, saudara, tuh iblis Lucifer benar sekali, Bu Ilike. Benar, itu pelopornya. Pelopor masa diikutin, saudara. Pelopor yang gak bagus, pelopor kesombongan, saudara. Ya, kesian sekali. Gak akan dipakai oleh Tuhan orang-orang seperti ini. Gak lama akan jatuh, saudara. Karena dia membanggakan diri, bukan membanggakan Tuhannya. Ya, dia bukan membanggakan Yesus yang luar biasa, bukan membanggakan Yesusnya yang hebat, tapi dia membanggakan pekerjaannya, karyanya, perbuatannya di depan banyak orang. Nah, itu saudaranya ya. Nanti ya banyak nih yang kasih komen ya, puji Tuhan. Nanti dapat berkat ya, dapat hadiah berkat di akhir acara ini, puji Tuhan, saudara ya. Ternyata saudara nggak tidur. Saya mau supaya gitu, supaya saudara komen, supaya saya tahu ini masih ngikutin apa enggak nih ya. Puji Tuhan, saudara ya. Nah, coba kita belajar dari Yesus. Yesus bilang, kemarilah kepadaku. Ya, jadi kita buka tadi mau apa? Yakobus 4 ya. Tadi udah Yakobus 4. Nah, gimana kita melawan kesombongan? Kita buka ayat Amsal 8 ayat 13. Jangan sampai saudara, kita punya kelebihan, kita bagikan kepada orang lain. Kita punya kehebatan, kita ajarkan orang lain. Itu namanya saudara punya hati untuk memberi, ya kan? Kalau kita punya pengetahuan, beritahu mereka, kasih tahu supaya semakin banyak orang tahu, ya kan? Kalau saudara punya keahlian, ajarkan mereka dengan cuma-cuma. Pasti Tuhan akan menambahkan lagi berkat-berkat dan talenta yang saudara punya. Kita buka tadi Amsal 8 ayat ke-13 ya. Saudara, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut tipu muslihat. Nah, saudara, jangan sampai ya saudara, akhirnya Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Hai engkau orang munafik, kata Tuhan. Tuhan udah kesel itu. Ya.
Oh, Tuhan udah kesel kalau sama orang-orang yang kayak begitu, saudara. Dia nggak suka dengan orang sombong. Orang munafik dibilang sama Tuhan. Ya kan? Jangan sampai, saudara. Itu apa? Tunggu ya, saudara. Itu nggak akan membuat masa depan kita bagus, saudara. Nggak bahkan membuat masa depan kita cerah, saudara. Tetapi malah membuat Tuhan menghalau kita dari hadapannya. Itu yang rugi kita loh, saudara. Makanya mulai sekarang kita introspeksi diri. Gimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terlena. Kalau kata Tuhan apa? Waktu kita menyombongkan atau waktu kita mulai megahkan diri, tekapkan tanganmu di mulut. Artinya tutup mulut, saudara, pada saat kita mau melakukan hal-hal seperti itu. Ya, jangan sampai kita terlena karena kita pikir nggak ada yang tahu, nggak ada yang ini, kita kerjain aja tuh orang-orang gitu ya, kita kerjain aja tuh siapa itu semuanya gitu ya. Jangan, saudara ya, karena itulah Tuhan kita, dia paling nggak suka dengan orang yang sombong. Saya lagi mencari ayatnya nih, saudara. Oh, ini dia. Matius 23. Kita lihat ya. Nih. Makanya Tuhan paling gak suka dengan orang-orang yang sombong. Ini sampai orang ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki dikecam oleh Tuhan. Dibilang apa di ayat 23? Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa, artinya sudah menduduki jabatan-jabatan tertentu yang terhormat di daerah situ, misalkan di Yerusalem. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi katanya, jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Ya, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini orang Farisi, saudara. Makanya Yesus saya dikomplain, apalagi kita ya kan, kalau orang-orang sombong gini. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ya, ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Nih, contoh orang sombong. Orang Farisi melakukan segala sesuatu hanya mau supaya dilihat orang dan mau divalidasi oleh orang, mau diakui oleh orang, mau dihormati oleh orang. Ya, nih. Maksudnya supaya dilihat orang, mereka memakai tali sembahyang yang lebar-lebar, jubahnya yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat di dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. 7, mereka suka menerima penghormatan di pasar, saudara. Dan suka dipanggil rabai. Jadi senang dihormati, senang dipanggil-panggil, senang disapa gitu, saudara. Tetapi kamu, kata firman Tuhan, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapa bapamu di bumi, karena hanya ada satu bapamu, dialah yang di sorga. Nih, kita langsung loncat ya ke ayat 13 ya. Nah, ayat ke-12 nih. Ya udah 11 lah, udah tanggung ya. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini perkataan Yesus sendiri di Matius 23. Dan ayat 13-nya, dia mulai mengatakan apa kepada orang Farisi? Hai kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik. Tuh, karena kamu menutup pintu di kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Jadi kalau ada orang yang mau masuk ke gereja dihalang-halangi, ini termasuk orang Farisi, saudara. Jangan pernah kita menghalang-halangi orang untuk datang ke gereja, saudara. Ya, Tuhan bilang kamu juga nggak akan masuk. Waktu kita menghalang-halangi orang untuk datang ke gereja, mau dia orang rendahan, mau orang-orang tinggi, jangan pernah menghalangi, saudara. Kasihi setiap orang. Ya. Terus dibilang apa? 14. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan hai kamu orang munafik. 2 kali Tuhan bilang.
Hai kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang berat. Ngeri banget ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat. 3 kali Tuhan Yesus mengatakan. Dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. 3 kali dikatakan. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan, menobatkan 1 orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu jadikan dia neraka. Kita ngajak-ngajak orang ke gereja, begitu udah sampai gereja malah kita yang buat dia gosip. Ini orang yang model orang Farisi, saudara. Kita bawa mereka datang ke gereja, yuk ke gereja kita, ke gereja kita. Begitu udah masuk, udah rajin di gereja, malah kita yang ngejatuhin orang itu. Nah ini orang Farisi nih. Ayatnya saudara, nih Alkitab saya lagi robek saudara ya. Tapi enak dibacakan dulu dari tanda-tandanya. Dibilang apa? Tuhan mengatakan menandai orang sombong ini, orang Farisi ini apa? Orang munafik. Ya. Dibilang menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ayat keempat kali Tuhan mengatakan, celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta katanya. Wah, ini kalau saudara baca ngeri banget. Tuhan selama 36 ayat itu dikatakan, hai kamu orang munafik, hai kamu orang munafik, hai kamu orang munafik. Ya kan? Nih, ya. Orang-orang ini jangan sampai kita sama seperti mereka ya saudara. Kita harus kata di ayat ketiga dibilang apa? Turuti mereka, tetapi jangan ikuti perbuatannya. Ya saudara ya. Ini paling ngeri nih. Nah, nih ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan di sebelah luarnya. Tetapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan, kerakusan. Ya. Nah ini banyak saudara baca. Jadi Tuhan tuh paling benci sebetulnya sama orang-orang yang sombong seperti orang Farisi ini. Merasa hebat, merasa dia yang duluan, merasa dia yang lebih belajar. Merasa dia pikir siapa nih Yesus? Anak baru kemarin 30 tahun ya kan. Yesus saat di dunia itu kan waktu dia mulai menginjil tuh umur 30-an tahun sampai dia hidup tuh 33,5 tahun ya kan. Siapa nih orang nih masih muda umur 30. Udah berani-beraninya mengampuni dosa orang ya kan. Itu yang ada di otak mereka, itu yang ada di hati mereka. Tapi Tuhan tahu. Ya. Nah, tipikal kayak gini jangan saudara. Orang-orang sombong kayak gini gak bisa diatur. Makanya Tuhan kecam. Bilang, munafik, kamu munafik. Aduh ngeri banget ya. Kalau manusia ngatain kita munafik, iya masih kita mungkin saudara masih bisa tahan. Kalau Tuhan yang ngomong kamu orang munafik, aduh itu paling takut saudara, paling ngeri. Jangan sampai ya saudara ya. Kita semua yang di Miracle Center, semua yang ada di live chat ini ya, siapapun saudara, saya berharap tidak ada yang mengalami seperti ini ya saudara ya. Jadi kita belajar dari dari Lukas 5 ini, bagaimana Tuhan memberikan contoh ada 2 tipikal orang yang punya kerendahan hati, yang mau bekerja sama dengan orang yang kerjaannya suka komplain, kerjaan suka cari kejelekan orang, cari kesalahan orang, suka menjatuhkan orang. Nah ini ada tipikal seperti itu saudara. Kita buka Amsal 11 ya. Kita buka banyak belajar. Sedikit lagi saudara. Amsal 11 ayat ke-8 sama 9 saudara ya. Dikatakan orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ayat 9, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan ya. Kita buka lagi, banyak nih tentang hal-hal yang tidak benar saudara. Orang-orang fasik itu sama dengan orang-orang yang sombong saudara ya. Amsal 3 ayat 33 kita baca. Kutuk ada pada orang Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Amsal 12 kita baca. Ya, orang fasik itu sama dengan orang-orang Farisi ini.
Karena dia sombong, dia suka merencanakan yang jahat kepada orang lain. Suka membuat rencana-rencana yang tidak baik untuk orang lain. Suka menjebak orang. Nah, Amsal 12 ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Aduh, jangan sampai kita seperti orang ini, saudara ya, orang fasik ini. Jadi jadilah orang rendah hati. Karena orang fasik itu sama dengan orang yang sombong, saudara. Munafik, sombong itu saudara kembarnya, saudara. Ya, makanya Tuhan kecam satu pasal itu, dia kecam orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki. Saudara, kiranya ini menjadi berkat. Jadi kita harus memilih ya mempunyai kerendahan hati. Kerendahan hati itu apa? Rangkumannya yang kemarin saya ingatkan kembali, dia gampang diatur, dia bisa bekerja sama, bisa menerima satu dengan yang lain, tidak egois. Ini orang yang rendah hati. Ciri-cirinya kayak gitu, punya kesehatian ya, punya kepenundukan, itu orang rendah hati. Sekalipun mungkin ya kalau di gereja itu dia misalkan jadi usher, tapi di luaran dia jadi bos gitu ya, jadi pemegang satu perusahaan besar. Tapi kalau dia punya rendah hati, dia ada kepenundukan, saudara. Biasanya orang kalau udah jadi bos di luaran, nggak akan bisa diatur di gereja, nggak akan bisa nurut. Ya, waduh susah banget diatur. Kalau biasanya ya, tapi kalau di Miracle Center nggak ada ya, di gereja Miracle Center di Jakarta, di Amerika nggak ada. Biasanya orang kalau udah jadi bos, udah biasa mengatur orang, begitu sampai di gereja diatur jadi asyir ya. Oh, bukan saya, yang sana aja. Saya nggak cocok untuk jadi asyir. Jadi Bapak maunya jadi apa? Ibu maunya jadi apa? Oh, saya mau jadi song leader aja. Waduh, milih gitu saudara. Saya mau jadi asisten pastor aja. Waduh. Nah kayak gini saudara, banyak orang gila jabatan saudara di gereja hanya untuk menutupi kesombongannya dia sehingga dia mau dilihat rohani di luaran. Ini orang Farisi. Dia duduk di tempat-tempat terhormat, artinya itu saudara. Dia mau terlihat rohani di luar. Tetapi sebetulnya dia mempunyai kesombongan yang ditutupi dengan kerohaniannya dia saudara. Ya, mari kita sama-sama saudara ya. Kita sama-sama introspeksi diri, apa yang selama ini kita lakukan untuk Tuhan, apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak, apakah kita tunduk akan kebenaran firman, apakah kita menjadi orang rendah hati yang mau diatur, diajar, dididik oleh Tuhan, atau kita seperti orang Farisi yang sombong, yang tidak mau diatur, mau dididik, diajar oleh Tuhan, maunya Tuhan diajar oleh dia gitu ya saudara. Jadi mari kita balik kepada Tuhan dan kita minta ampun kalau memang kita melakukan hal-hal seperti itu ya, lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita bukan kita lagi, tapi Yesus Kristus yang hidup dalam kita. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, kita mengerti arti hidup ini. Arti hidup ini adalah untuk membawa berkat buat orang lain dan menjadi saksi Kristus ya. Karena cuma itu yang Tuhan mau. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah, dan dibilang, dan ajarkanlah kepada mereka apa yang telah aku ajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Itu janji Kristus. Jadi kita rendah hati mau mengajarkan tentang kebenaran, mau memberitakan tentang firman Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita lihat ya siapa yang ada di sini. Puji Tuhan. Kiranya jadi berkat buat saudara ya. Doakan supaya minggu depan Pak Rudi sudah bisa melayani saudara. Puji Tuhan saudara, terima kasih buat doa-doanya selama ini. Ya. Nah, ya saudara, seperti biasa iPad saya ini butuh waktu karena udah iPad sudah kuno saudara ya. Shalom Bu Sunarni Widyastuti, Bu Like, Tante Neti, shalom, Pak King, Ibu Christine, shalom, Pak Gunadi, shalom, Erik, Bu Maria, Pak Erik, shalom, anak-anak semua sehat, shalom, Ibu Herlin, shalom, Bu Entik, Sapari, shalom, Ibu San FG, shalom, Kendo Asura, shalom, Ibu Desi, Pak Jimmy, shalom dengan anak-anaknya. Luita Dewi, shalom dengan keluarganya. Pak Andreas Adi, shalom. Pak Andrian Rapon, shalom.
Apa nih? Kok bisa ada mencari kesalahan dalam? Oke. Bu Erdiana Tarigan, shalom. Shalom. Ibu Helen Chang, shalom. Ibu Luita Dewi, shalom. Ibu Yuliana Endang. Ibu, iya. Oke. Yang ada di Facebook kita lihat ya. Shalom. Oh, ada temannya Pak Rudi di sini. Bapak juara dunia ini ya. Palius Pongo, shalom. Apa kabar, bro? Salam buat istri. Shalom, Ibu Ivong. Siapa lagi? Shalom, Mauren Pakasi. Ibu Ivong. Pak Riko, Rasu, Ibu Lili Helena, shalom. Mau Lydia, shalom. Terima kasih sudah ikut Family Devotion. Kiranya kalau mau mengikuti Family Devotion berikutnya, setiap hari kita live, saudara, kita berusaha untuk sharing ya firman Tuhan, sama-sama belajar. Karena firman itu bermata dua, bisa mengena saudara juga untuk pelajaran buat saya juga. Jadi sama-sama saudara ya, kita sama-sama bertumbuh karena saya tahu bahwa upahnya sama saudara. Ingat, siapapun, apapun jabatan kita di gereja, upahnya sedinar, nggak lebih kata Tuhan. Ya, jadi berusahalah untuk masuk dalam rencana Tuhan, untuk masuk menggenapi rencana Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Amin saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berdoa khususnya untuk orang-orang yang saudara-saudara kami yang kekasih yang ada sudah mengikuti live chat ini Tuhan. Kalaupun firman sudah ditebarkan, biarlah firman itu boleh menguatkan, membuat kami merdeka dalam segala sesuatu, membuat kami jauh daripada hal kesombongan Tuhan. Berikan kami hati yang rendah hati seperti Yesus. Karena Engkau mengatakan, kemarilah kepadaku orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Biarlah kami boleh belajar terus menerus kepada Yesus Kristus yang rendah hati, yang semakin kami direndahkan hanya Yesus saja yang semakin ditinggikan. Hamba berdoa Tuhan, siapapun yang ada di live chat ini, Tuhan berkati Ibu Sunarni Widya Astuti, kami bawa dalam Tuhan bersama keluarganya, Pak Andreas Adi dan anak cucunya, juga Ibu Like, Ibu Neti dan keluarganya juga yang ada di rumahnya, berkati Tuhan, juga Pak King dan Ibu Christine serta anak-anaknya, cucunya, Tuhan berkati. Juga Pak Gunadi, Tuhan berkati bersama dengan keluarganya, Pak Erik, Bu Maria dengan anak-anaknya serta maminya, Tuhan berkati, dan apapun yang mereka inginkan kerjakan selalu berhasil. Tuhan berkati juga Ibu Herlin Deli, Ibu Entik Saparti dengan keluarga besarnya, Ibu Ansan FG dengan keluarga besarnya. Juga kami berdoa buat Kendo Surya dengan Ibu Desi, Pak Jimmy dengan anak-anaknya, Kevin dan kakaknya, Tuhan berkati, dan juga Adrian Rapon berkati apapun Tuhan yang dia kerjakan Tuhan, kiranya Tuhan menolong dia dan keinginannya Kau jamah, dan apapun yang dia lakukan Tuhan ampuni Tuhan. Dan Kau berkati juga Ibu Erdiana Tarigan bersama keluarga besarnya, Ibu Helen Chang Tuhan, Ibu Luita Dewi bersama dengan keluarga besarnya Tuhan. Berdoa buat apapun yang dia kerjakan, inginkan, cita-citakan Tuhan, kiranya Kau buat keberhasilan. Ibu Yuliana Endang juga Tuhan Kau berkati. Ibu Sri Renggawati, Tuhan berkati, kasih-Mu, damai sejahtera-Mu turun atas Ibu Sri Renggawati, biar terus Kau jagai, berkati di mana dia ada dan berada. Kalaupun di Jawa, di tengah Jawa, Tuhan Kau berkati, biar terus dia berpegang teguh kepada iman dan percayanya, dan Tuhan Yesus senantiasa menyertai Ibu Sri. Dan kami berdoa juga buat Ibu Nona dan juga Ibu keluarga dan keluarga besarnya, berkati Tuhan apapun yang mereka inginkan dan kerjakan, Tuhan buat mereka berhasil. Kami berdoa juga untuk yang di Facebook Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Lius Pongo dengan istri dan keluarganya, anak-anaknya,
Tuhan berkati juga Ibu Ifong dengan keluarganya. Tuhan memberkati juga Ibu Mauren, Pak Kasih. Tuhan berkati. Dan juga hamba berdoa juga untuk Ibu Lili Helena bersama dengan Cesar dan maminya dan keluarganya, anak-anaknya, Riko, Rasu. Kami berdoa untuk keluarga besarnya juga. Kami berdoa untuk Maulidia juga dengan keluarganya dan juga Ibu Lika dan keluarganya. Tuhan, kasih karunia-Mu turun atas semua yang ada di live chat ini Tuhan. Biar tangan Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka. Dan kemanapun mereka pergi, Engkau jaga, Engkau berkati. Bungkus dengan kuasa darah Yesus. Pagari dengan malaikat-Mu yang berlaksa-laksa. Bentengi dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah yang luar biasa. Kami berdoa setelah mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka mendapatkan kesembuhan. Karena firman itu menyembuhkan, karena perkataan Tuhan itu menyembuhkan. Kami berdoa dalam nama Yesus, siapapun yang sakit saat ini, terjadi kesembuhan in the name of Jesus. You are the miracles Lord. Kami percaya Engkau akan memberikan kesembuhan kepada siapapun yang membutuhkan pada saat ini. Dan kami berdoa khususnya untuk Parudi Gunawan Tuhan, yang dalam kondisi kaki lututnya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau hari lepas hari semakin membaik Tuhan. Kami percaya seluruh tubuhnya juga akan membaik Tuhan. Dan apapun yang akan nanti ditindakan oleh dokter Tuhan, dia tidak mau operasi, tapi Tuhan bertindak untuk dengan kepintaran dokter untuk melakukan stem cell. Tuhan buat berhasil Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak lama lagi Parudi Gunawan bisa jalan dengan proper, bisa duduk dengan sempurna, bisa lagi melakukan aktivitas dengan baik. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan, biar urapan Tuhan turun atas dia dan kesembuhan terjadi in the name of Jesus. Kami tolak segala sakit penyakit lutut, joint, kami tolak dalam nama Yesus. Jointnya, lututnya sembuh dan urat-uratnya bekerja dengan baik. Dan lubritumnya jadi Tuhan, dan juga meniskusnya juga ada. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang baru pada Gunawan Tuhan, Parudi Gunawan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan juga bangsa dan negara Amerika dan Indonesia, kasih-Mu turun, damai sejahtera sukacita ada pada kedua bangsa ini dan negara ini. Berkati presiden yang terpilih Tuhan, yang sedang memimpin saat ini, Pak Prabowo dan juga Presiden Trump. Kau berkati apapun yang mereka kerjakan, biarlah sesuai dengan agenda dan rencana Tuhan dalam hidup ini, dan sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam firman-Mu. Tuhan memberkati juga jajaran pemerintahan yang ada. Kami memberkati juga gubernur yang ada di sini, khususnya di Newsom Tuhan, dan juga mayornya. Tuhan berkati, biarlah sesuai apa yang mereka kerjakan, sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan yang selalu ada dalam agenda-agenda mereka Tuhan. Kami berdoa apapun yang diputuskan, kami anak-anak-Mu yang percaya kepada Yesus, kami tahu segala keputusan datangnya daripada Yesus, karena pemerintahan adalah pilihan daripada Tuhan. Kami percaya akan ada breakthrough, akan ada pemulihan di tanah Amerika dan Indonesia. Berdoa juga buat bangsa Israel Tuhan, bangsa dan negara ini yang Kau kasihi, yang kami tahu mereka sudah sebagian besar sudah pulang ke tanahnya, tanah Kanaan yang memang Engkau berikan kepada mereka. Tuhan, biarlah penggenapan firman Tuhan akan terjadi. Suatu saat bangsa ini akan bertobat dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami berdoa tidak henti-hentinya untuk bangsa ini, untuk memberkati mereka, supaya apa yang tercatat dalam firman Tuhan tergenapi Tuhan. Dan kami mau Tuhan, kiranya Engkau tidak lupa dengan kami. Biarlah nama kami semua yang ada di live chat ini, juga keluarga besar kami, tercatat di buku kehidupan-Mu di surga Tuhan. Jadi pada saat Kau datang kedua kalinya, kami tidak tertinggal Tuhan. Ingat kami Tuhan yang selalu mencari dan berseru kepada-Mu Tuhan. Catat nama kami Tuhan, kiranya semua yang ada di live chat ini hidup dalam kebenaran dan selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan malam hari ini, biar tidur dengan baik orang-orang yang ada di Amerika. Dan kami serahkan kegiatan siang hari yang ada di Indonesia, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan sertai dan berkat-Mu berkelimpahan atas mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus
Kita semua katakan amin. Sampai ketemu lagi di Family Division berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bless family, blessing, blessing, blessing. Haleluya. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan sampai 7 kali lipat dan bahkan berlimpah-limpah berkat. Itu untuk saudara. Haleluya. Shalom. Bila ku renungkan kasih-Mu